Oke, baik. Ini adalah mata kuliah yang klasik ya, sangat teknik industri begitu, tentang productivity engineering. Bahkan ilmu teknik industri sendiri itu awalnya lahir dari tentang produktivitas. Ya, jadi eh, bagaimana mekanisme untuk meningkatkan satu produktivitas. Ya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Ya. Hari ini kita akan mulai kuliah pertama, pendahuluan, dan nanti kita akan masuk bagaimana kerangka pikir dari rekayasa produktivitas atau productivity engineering. Juga nanti akan saya share referensinya. Saya dapat referensi yang mudah-mudahan cukup baru, gitu ya, 2019 kalau tidak salah. Nanti akan saya share di GCR, silakan nanti Anda unduh, kemudian nanti Anda baca gitu ya untuk bisa kita diskusikan. Dan saya berharap nanti akan ada salah satu dari Anda yang berminat untuk melakukan penelitian untuk tugas akhirnya mengenai productivity engineering ini. Ya. Jadi kita akan bahas hari ini adalah pendahuluan dan kerangka pikir dari rekayasa produktivitas. Kemudian nanti kita akan masuk faktor-faktor yang mengaruhi produktivitas. Kemudian kita akan bahas lebih jauh lagi tentang productivity engineering, lalu masuk ke pengukuran produktivitas. Jadi produktivitas itu adalah satu siklus ya, dari mulai mengukur, mengevaluasi, memperbaiki, baru kemudian implementasi, satu siklus. Ya. Kemudian ada berbagai macam model-model yang sudah baku, ya, model-model yang sudah mapan tentang produktivitas ini. Ya. Lalu kita akan masuk bagaimana cara mengevaluasi produktivitas, kemudian bagaimana merencanakan peningkatan produktivitas sesudah kita evaluasi dari kondisi existing-nya. Baru kemudian kita masuk nanti ke ujian tengah semester, UTS ya. Nah, kemudian nanti ada konsep-konsep perbaikan produktivitas yang bisa kita terapkan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh dari hasil penelitian kakak kelas Anda, bagaimana mekanisme untuk meningkatkan produktivitas. Jadi minggu yang lalu saya sampaikan kepada Anda bahwa mata kuliah ini hampir mirip seperti Kapita Selekta gitu. Jadi semua mata kuliah TI itu ujungnya adalah meningkatkan produktivitas. Yang di dalamnya itu ada meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas. Ya. Ada dua kata kunci itu, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menyangkut reduksi cost, ya, menyangkut minimasi cost. Efektivitas menyangkut ketercapaian tujuan. Ya. Nah, kalau biaya tidak terhingga, maka tidak menjadi masalah sebetulnya ya. Tetapi kan di dalam dunia ekonomi tidak ada yang sumber daya itu tidak terbatas, semuanya terbatas. Oleh karena itu untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, ada trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Ya. Nanti ada contoh-contoh kasus yang perbaikan produktivitas yang berbasis teknologi. Sekarang banyak banget tuh yang berbasis teknologi ya, termasuk di kampus kita ini sekarang sedang menerapkan ICT, mudah-mudahan bisa segera dieksekusi. Kemudian ada peningkatan produktivitas berbasis material. Anda lihat sekarang BBM masuk ke era biodiesel. Ya, biodiesel itu tidak hanya dari minyak bumi, tetapi dicampur dengan minyak nabati, gitu ya. Nah, seperti itu. Tentu ada eksesnya juga. Eksesnya apa? Ya ternyata minyak gorengnya kurang, gitu ya. Dan problem itu yang harus kita pelajari sebagai seorang insinyur teknik industri. Ya. Setiap solusi biasanya ada problem ikutan yang lain, dan itu yang membuat dunia ini dinamis. Kita harus mencari solusi-solusi yang lain. Ya. Lalu ada peningkatan produktivitas berbasis sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas berbasis produk. Ya. Kemudian ada juga peningkatan produktivitas berbasis tugas atau task. Jadi penugasan kepada karyawan, gitu ya. Kalau terlalu overload, tentu dia tidak akan menjadi produktif. Tetapi juga kalau load-nya rendah, maka sangat tidak produktif. Kita harus cari tahu berapa sebetulnya beban optimum yang dikerjakan oleh seorang karyawan, baik di manufaktur ataupun di support sistemnya. Ya. Kemudian nanti saya berharap kita bisa presentasi dari buku yang nanti akan saya share, gitu ya.
Saya akan bagi dalam beberapa kelompok nanti untuk membahas beberapa chapter dari buku itu. Di akhir nanti Anda silakan presentasikan. Nah, ini referensinya. Ya, ini tahun 2018 atau 2019. Silakan nanti Anda baca. Ya, ada productivity improvement in manufacturing SMEs, small medium enterprise, ya. Application of work study technique. Ya. Ini dari penerbit yang punya kredibilitas yang tinggi, ya, dari Taylor and Francis. Kemudian ada satu buku lagi adalah Productivity Theory for Industrial Engineering. Ini relatif lebih ke arah konseptual, sementara yang pertama tadi ini banyak dibahas berbagai macam teknik-teknik di penerapan atau di aplikasi. Ya, silakan Anda baca, begitu ya. Paling tidak satu buku yang dijadikan oleh Anda bisa dijadikan sebagai pegangan kalau nanti akan melakukan penelitian tugas akhir di bidang ini. Ya, paham ya? Oke, ini ada satu tulisan tentang productivity, bahwa productivity is about doing more. Ya. Jadi produktivitas itu adalah menyangkut bekerja dengan lebih banyak. But it's important to make sure our team isn't working on product and features we or our users don't actually need, because this won't add any value to the business. Tapi kita harus pastikan bahwa tim kita itu tidak bekerja pada produk atau feature yang sebetulnya tidak diinginkan oleh konsumen. Ya, kalau kita terlalu sibuk padahal produk atau feature dari produk kita ini tidak diinginkan oleh konsumen, maka sebetulnya itu tidak memberikan nilai tambah buat konsumen. Artinya tidak memberikan nilai tambah buat bisnisnya. Ya. That's why productivity is always best combined with efficiency. Itulah sebabnya maka produktivitas itu harus selalu dikombinasikan dengan yang namanya efisiensi. Ya. It's not just about getting the job done more quickly, but focusing on the right things and producing quality work. Ya. Jadi tidak hanya menyangkut pekerjaan bisa dikerjakan dengan lebih cepat, tetapi menyangkut fokus pada mengerjakan sesuatu dengan benar pada produk yang berkualitas. Ya. Kira-kira seperti itu quote hari ini tentang rekayasa produktivitas. Ya. Baik, saya akan coba lanjutkan lagi ke materi berikut, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, hari ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya kerangka pemikiran dari produktivitas ini. Oke. Baik. Nilai kerja persatuan waktu, jadi produktivitas itu didefinisikan seringkali sebagai nilai kerja persatuan waktu dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan output lebih banyak dalam jangka waktu tertentu. Jadi definisi klasik ini masih patokannya adalah pada output yang lebih banyak dalam jangka waktu tertentu. Tentu ini hanya akan match begitu ya kalau diterapkan pada operator-operator yang base-nya borongan gitu ya. Kalau di kita kan ada istilah, kalau di konveksian itu kan ada istilah borongan, makin banyak dia akan makin mendapat upah yang lebih banyak karena dihitung per piece begitu ya. Mungkin ini cocok untuk kasus yang seperti itu, tapi untuk kasus yang lain mungkin ini untuk support system mungkin ini tidak begitu cocok. Tapi tidak apa-apa, coba kita lihat dulu bagaimana perkembangan. Ini kan sebetulnya perkembangan dari teori-teori tentang rekayasa produktivitas. Jadi sekali lagi di awal gitu ya, di teori-teori awal produktivitas itu didefinisikan sebagai nilai kerja persatuan waktu dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan output lebih banyak. Kata kuncinya adalah menghasilkan output lebih banyak dalam jangka waktu tertentu. Atau kalau kita rumuskan, produktivitas sama dengan jumlah keluaran per jumlah masukan yang terpakai. Ya, jumlah keluaran per jumlah masukan yang terpakai. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi produktivitas tadi sudah disebut sekilas ya.
ada efisiensi dan ada efektivitas. Kalau hanya menyangkut efektivitas, tentu cost-nya akan sangat mahal. Jadi ingin mencapai satu tujuan tertentu tanpa melihat cost akan sangat mahal. Oleh karena itu selalu disandingkan dengan yang namanya efisiensi. Efisiensi itu adalah dari setiap penggunaan sumber daya, berapa sebetulnya value yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai produktivitas. Oke. Nah, kalau orang-orang keuangan, gitu ya, dia melihat produktivitas satu perusahaan dari rasio-rasio keuangan, tentu saja, gitu, ya. Misalnya Anda beli mesin CNC harga 1 miliar, gitu ya. Tentu mesin itu akan dianggap produktif kalau misalnya berapa return on asset-nya, ya. Berapa return on asset-nya itu sama dengan net income ditambah interest, ya, kalikan 1 minus tax rate per total aset. Ya. Berapa itunya? Atau return on invested capitalnya, ya, ROIC, ya. Atau return on shareholder equity-nya. Jadi kalau di istilah-istilah kita sering kan kalau saya beli mesin ini, kapan nih balik modal mesin ini? 1 tahun, 2 tahun gitu. Kemarin saya dapat tawaran dari kawan gitu untuk bisnis udang Paname di Cianjur Selatan sana gitu ya. Saya perhatikan itu return on investment-nya itu, atau bukan return on investment ya. Jadi payback period-nya itu 4 tahun gitu. Kalau kita orang manufaktur 4 tahun asa terlalu lama gitu ya. Kalau kita basic-nya sebagai orang-orang manufaktur. Ya. 4 tahun, dan kemudian itu kan menyangkut alam ya. Jadi ada resiko-resiko yang tidak bisa dikendalikan karena menyangkut alam, ada di pinggir pantai dan seterusnya. Pantainya pantai selatan gitu kan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menilai kesehatan perusahaan atau produktivitas perusahaan. Ada investment turnover, ada capital intensity. Ya, ini buat kita akan menjadi patokan awal dulu lah, ya, menjadi pengetahuan awal dulu tentang bagaimana produktivitas perusahaan dari sudut pandang orang-orang keuangan. Ya. Oke. Itu ada yang voice ya. Oke, yang kedua adalah penilaian perusahaan memakai neraca produktivitas. Ya. Ada yang namanya produktivitas produk, yaitu didefinisikan sebagai gross margin dibagi dengan direct product cost. Ya. Gross margin dibagi dengan direct product cost. Ada yang namanya produktivitas produk itu sampai dengan actual production capacity dibagi dengan design production capacity. Ya. Jadi kapasitas produksi aktual dibagi dengan kapasitas produksi yang dirancang, ya, kapasitas rancangan. Kapasitas rancangan ada dua, ada capacity utilization, ada capital utilization. Kemudian ada produktivitas organisasi, ya. Itu sama dengan value added yang diciptakan oleh organisasi itu atau yang diberikan oleh organisasi itu dibagi dengan cost of administration. Ya, ini sebagai, nggak usah dihafalin ya, ini sebagai pengetahuan awal aja. Nanti akan ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sebagai insinyur teknik industri nanti di lantai pabrik. Ya. Bahwa yang kita lakukan di lantai pabrik itu ujungnya ke sini. Kita meminimasi produk cacat, ya. Kita meminimasi waktu setup, kita meminimasi inventory. Nanti ujungnya ke sini. Ujungnya adalah ke rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kesehatan perusahaan. Ya, supaya kita punya gambaran yang lebih besar dulu begitu. Nanti apa yang kita kerjakan di lantai pabrik itu ada hubungannya dengan perusahaan secara big picture-nya, secara lebih besar. Paham sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau begitu, apa sebetulnya manfaat dari pengukuran produktivitas? Yang pertama tentu saja, ingat semboyan dari teknik industri, there is no best way, but there is always
a better way. Tidak ada jalan yang terbaik, tetapi selalu ada cara yang lebih baik. Nah, pengukuran produktivitas ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk tindakan perbaikan. Ya. Tadi misalnya lah di pabrik, ya, saya punya pengalaman, ternyata pesanan-pesanan saya itu semakin ke sini produknya semakin presisi. Ya. Jadi awalnya saya bermain di mesin-mesin konvensional, gitu ya, yang tidak terlalu presisi. Ternyata perkembangan berikutnya pesanan-pesanan itu membutuhkan kepresisian. Ya. Oleh karena itu, karena sudah tidak bisa lagi diakalin bagaimana dengan mesin konvensional untuk mengejar kepresisian itu, ya akhirnya kita harus invest di mesin yang base-nya NC, ya, CNC. Nah, dengan mesin CNC hargalah taruh sebesar 1M gitu satu mesin, maka kita harus hitung berapa banyak jumlah orderan yang harus kita terima agar si 1M ini bisa segera kembali. Semakin cepat semakin baik, sehingga di tahun berikutnya sesudah kita kembali modal, maka yang akan kita nikmati adalah profit dari mesin itu. Ya. Nah ini ya, kita ukur bagaimana produktivitas dari mesinnya. Jangan sampai udah beli mesin, pekerjaannya nggak ada. Ya, itu harus benar-benar kita pertimbangkan dan kita ukur ya, produktivitas dari mesin konvensional, sehingga banyak pekerjaan yang tidak bisa tergarap oleh mesin konvensional. Akhirnya kita putuskan untuk investasi di mesin CNC. Sebelum kita putuskan di mesin CNC, kita juga sebetulnya sudah mengambil tindakan sebelum investasi. Kita coba subkontrak ke teman-teman yang punya mesin CNC. Setelah terlihat kurvanya stabil, baru kemudian kita investasi di mesin CNC. Dan ternyata ada COVID, ya itulah qadarullah ya, takdir Allah yang harus kita jalani, ya kita nikmati saja. Ya, seperti itu. Ya, dasar tindakan untuk melakukan proses perbaikan. Yang kedua adalah membandingkan satu perusahaan terhadap yang lainnya. Kita ini kan tujuan perusahaan adalah menjadi perusahaan yang mampu bersaing, ya, mampu bersaing dengan kompetitor. Ya. Nah, untuk melihat kita ini ada di level mana dibanding kompetitor kita, maka biasanya yang kita lihat adalah seberapa besar produktivitas dari kompetitor kita. Ya. Lalu berapa besar produktivitas dari perusahaan kita. Kemudian kita sandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor. Apakah kita ini ada di atas kompetitor, sama dengan kompetitor, atau kita ada di bawah kompetitor. Nah, kalau kita sudah bisa membandingkan seperti itu, maka kita bisa melakukan berbagai macam tindakan. Kalau kita sudah berada di atas kompetitor, artinya kita harus mawas diri untuk mempertahankan diri sebagai leading sektornya, ya, sebagai dalam posisi pemilik pangsa pasar yang besar misalnya. Ya. Kalau kita ada di selevel dengan kompetitor kita, hati-hati. Sebentar lagi kalau kita lengah, kita akan disalip oleh kompetitor kita. Apalagi kalau kita ada di bawah, maka butuh kerja keras untuk kita menaikkan level perusahaan kita supaya produktivitas bisa selevel dengan para kompetitornya. Ini dialami apakah oleh perusahaan besar, perusahaan menengah, ataupun perusahaan yang kecil. Ya, itu dasarnya. Maka mengapa kita perlu pengukuran produktivitas. Ya. Makanya waktu kita di jurusan sering mencoba membandingkan jurusan teknik industri Unjani dengan jurusan teknik industri di universitas yang lain. Kita perbandingkan dari apa, gitu ya? Apa kita ini termasuk yang berkualitas atau tidak? Biasanya kita perbandingkan yang pertama adalah dari minat masyarakat untuk masuk. Ya. Kita lihat student body kita, apakah student body kita di jurusan TI sebetulnya dibandingkan dengan student body di jurusan TI yang lain yang ada di Bandung ini, kita ada di peringkat berapa? Ya. Waktu itu kita sudah punya profilnya dan kita tidak terlalu jelek dan cukup baik malah. Ya. Kemudian kita lihat dari outputnya. Ya. Output dari mahasiswa kita, alumni kita, gitu ya, masa tunggu dari wisuda ke kerjanya berapa lama? Ya. Waktu itu didapat kurang dari 3 bulan ya. Nah, itu sudah cukup baik juga. Kemudian dilihat dari besaran gaji pertama. Ya, kita lakukan survei juga.
besaran gaji pertama, apakah gaji pertama alumni kita ini lebih kecil atau lebih besar atau lebih sedang atau sama saja dengan TI yang lain? Ternyata cukup lumayan baik begitu ya gaji pertama kita. Ya. Nah, padahal dilihat dari waktu itu ya, waktu beberapa tahun yang lalu, dilihat dari SPP yang dibayarkan itu jauh lebih murah daripada jurusan TI di tempat yang lain. Nah, itu selalu kita lakukan perbandingan-perbandingan seperti itu untuk melihat bagaimana produktivitas kita, jurusan kita, dibanding dengan produktivitas jurusan TI di universitas yang lain. Ya, seperti itu. Itu contoh-contohnya. Kemudian menjadi dasar penetapan upah. Ya. Di manufaktur itu kalau Anda digaji 4 juta sebulan, berarti 1 tahun itu 48 juta. Ya. Nah, kalau gajinya 48 juta setahun, sebetulnya berapa kontribusi Anda ke perusahaan? Ya. Ada yang mengukur paling tidak harus kontribusinya itu harus sebanding dengan 100 juta. Ya. Jadi 2 kali dari gaji Anda. Ya. Kalau Anda digaji 48 juta tetapi kontribusinya hanya 40 juta, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ya, itu yang disebut sebagai dasar penetapan upah. Jadi dari setiap rekrutmen karyawan, dari menggaji seorang karyawan, berapa nilai yang harus dia kontribusikan kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Kemudian ini memang kalau prakteknya tidak mudah ya, tidak mudah untuk mengukur kontribusi seorang karyawan terhadap perusahaan secara rupiah per individu. Ya, agak susah memang. Biasa kan satu orang karyawan tidak menyelesaikan produk dari awal sampai dijual kan, jadi tidak bisa nampak. Tetapi mungkin dalam perhitungannya dalam satu tim gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi biasanya ada persentasenya untuk manufaktur, bagian produksi sekian persen, ya, dan seterusnya. Ada metode-metodenya. Kalau ada yang menyukai ini juga silakan nanti untuk jadikan tugas akhir. Ini menarik ya, dasar penetapan upah. Walaupun pemerintah sudah punya ada UMP, ada UMK gitu ya. Tapi kalau perusahaan kita adalah perusahaan yang bonafit gitu ya, kita bisa ngitung sendiri dan jauh di atas UMP atau UMK. Nggak masalah ya. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sangat maju menggaji karyawannya jauh di atas UMP atau UMK. Jauh itu jauh di atas gitu ya. Bukan jauh di bawah ya, jauh di atas. Kalau karyawannya puas, maka dia produktivitasnya akan sangat tinggi dan dia juga akan betah, di perusahaan itu. Kemudian yang kelima adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan perusahaan dan lain-lain. Produktivitas itu kalau Anda nanti lihat ya, ini bulan Maret nih. Bulan Maret ini biasanya perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek akan mengeluarkan laporan keuangan tahun 2021. Nanti di situ akan dijelaskan di laporan keuangan itu laba tahun 2021 dibandingkan dengan laba tahun 2020. Ya. Kemudian dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2022. Triwulan pertama ini dibandingkan dengan triwulan pertama juga tahun 2021. Itu akan selalu disandingkan gambaran perkembangan dari perusahaan. Apakah dalam 1 tahun itu dia mengalami lonjakan peningkatan atau mengalami satu proses penurunan atau dia stagnan. Ya, Anda nanti silakan dilihat di lamannya Bursa Efek Indonesia. Ya, itu akan sebentar lagi akan banyak laporan-laporan keuangan yang dirilis ke publik. Ya. Nah, ada 4 komponen teknologi dalam kita memperbaiki produktivitas. Ya, yang pertama ada yang namanya humanware. Ya, humanware ini namanya juga human, artinya berkaitan dengan manusia. Ya, teknologi yang terkandung pada diri manusia berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta semangat. Ya. Ini yang paling susah. Ya. Kalau seorang sudah punya skill yang sangat tinggi, gitu ya,
punya skill yang sangat tinggi, unik begitu, maka dia menjadi kunci dari perusahaan itu. Humanware. Ya. Dan kalau bisa kita sebagai seorang senior teknik industri masuk ke wilayah ini. Jadi Anda coba miliki satu skill yang tentang teknik industri yang Anda pelajari dengan sangat dalam gitu ya. Sehingga dibandingkan dengan orang lain kita itu unggul gitu. Nah, kita pilih kira-kira apa skill-skill apa yang harus kita miliki ya. Tentukan fokus saja skill apa ya, terserah. Apakah mau di perencanaan produksi, apakah mau di quality. Kita teknik industri sangat luas dan tidak mungkin kita ahli di semuanya gitu ya, tapi kita harus pilih mana yang akan menjadi keunikan dari kita ya. Yang kedua adalah technoware ya. Technoware teknologi yang terkandung pada mesin dan peralatan produksi yang dipakai dalam kehidupan. Tadi yang saya contohkan, saya berpindah dari mesin konvensional ke mesin CNC. Itu adalah technoware. Begitu pindah dari mesin konvensional ke mesin CNC, ternyata humanware-nya juga harus upgrade, gitu ya. Yang biasa bermain di mesin konvensional, dia harus kembali belajar dari awal untuk masuk ke mesin CNC ini. Bisa dipelajari, gitu ya. Bahkan yang dari STM, ya dari SMK dengan kebiasaan di mesin konvensional, dilatih sebentar bisa masuk ke mesin yang CNC tadi, ya dengan proses yang tidak terlalu lama gitu. Ya. Tentu ada mentornya. Ya. Yang ketiga adalah organware, ya teknologi dipersepsikan yang terkandung dalam kelembagaan, organisasi dan manajemen. Ini menyangkut perusahaan, ya menyangkut perusahaannya yang agile, jadi yang adaptif terhadap perubahan. Saya ambil contoh misalnya perusahaan manufaktur yang agile, pada saat ada COVID, ya, dia segera switch membuat produk-produk kesehatan. Itu organisasinya sangat cerdas, sangat tangkas, sangat agile. Pada saat produk-produk yang lain pesanan berkurang, ternyata produk alat kesehatan meningkat. Ya. Dan untuk produk alat kesehatan itu membutuhkan berbagai macam perizinan, dan perizinan itu yang mengurus adalah organisasinya. Jadi organisasi yang agile, organisasi yang tangkas, yang cakap, dia segera mengurus itu sehingga bisa men-switch produknya dari produk manufaktur non-kesehatan masuk ke produk-produk manufaktur kesehatan. Ini contoh ya organware. Jadi dia pada saat COVID banyak perusahaan yang kolaps, bahkan berhenti baik permanen ataupun temporer. Tetapi ada juga perusahaan yang malah tumbuh karena dia segera beradaptasi dengan kondisi. Ya, seperti itu. Ini organisasinya yang agile, ya, yang tangkas. Yang keempat adalah infoware, ya, teknologi yang terkandung dalam sebuah dokumen seperti pada lembaran paten, gitu ya, rumus, gambar, buku, ataupun majalah. Ya. Ini infoware. Atau misalnya termasuk sistem informasi yang disimpan pada perusahaan itu. Termasuk bagaimana sistem prosedur yang sangat simpel tetapi efektif, ya, efisien dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, bagi satu perusahaan, keempat komponen ini harus di-match demikian rupa. Semuanya bisa dimaksimumkan, tapi kan cost-nya besar sekali, begitu. Ya. Maka biasanya seiring dengan atau menyesuaikan dengan ukuran perusahaan. Kalau industri tadi seperti yang dalam contoh ya manufaktur small medium enterprise, ya mungkin di level humanware atau technoware-nya tidak terlalu canggih, ya. Atau mungkin technoware-nya yang canggih, humanware-nya yang canggih, organisasinya simpel saja, ya seperti itu. Organisasi yang simpel itu artinya cost-nya juga akan sangat minim, ya. Oke, kemudian informasinya juga saya ambil contoh ya untuk banyak kafe misalnya, daripada membuat satu pembukuan, satu software keuangan sendiri, sekarang ini sudah banyak software keuangan yang bisa disewa bayar per bulan. Ya. Itu kita tinggal menggunakan itu, nanti dari situ akan kelihatan bagaimana order harian, order mingguan, order bulanan, bagaimana jumlah persediaan, berapa cost-nya, dan setiap akhir bulan kita juga
ada iklan. Ya. Tadi kembali sudah banyak software-software tentang pembukuan, tentang pembukuan keuangan, gitu ya, untuk di kafe-kafe, di warung-warung, ya, sehingga keluar masuk barang itu tinggal direkap saja, ya, di akhir hari sebelum kafe tutup sudah bisa di print hari ini laku apa saja, ya, uangnya berapa, direkonsiliasi antara barang yang keluar dengan uang yang masuk, gitu ya, dengan sangat mudah dilihat dari laporan keuangan mingguan, bulanan, dan seterusnya. Itu adalah infoware, termasuk juga technoware yang banyak digunakan di kafe-kafe atau di warung-warung kelontong gitu ya, yang sangat meningkatkan produktivitas mereka. Ya, karena mereka menjadi tidak perlu stok opname setiap malam. Ya, itu stok opname itu pekerjaan yang sederhana tetapi melelahkan. Ya, nah itu seperti itu. Nah, sebagai penutup untuk pertemuan hari ini, saya akan coba jelaskan ini. Ini adalah dari bukunya Pak Matias Aruf ya. Jadi berangkatnya dari sini nih. Ada aset-aset yang bermutu tinggi. Aset yang bermutu tinggi itu adalah SDM yang bermutu tinggi, gitu ya. Oke, kemudian ada proses produksi yang bermutu tinggi. Nah, aset yang bermutu tinggi dengan proses produksi yang bermutu tinggi, maka dia akan menghasilkan proses transformasi yang menuju produk berkualitas yang tinggi. Jadi aset bermutu tinggi, ada SDM, ada mesin, dan seterusnya. Kemudian proses produksinya juga bermutu tinggi, itu akan membuat proses transformasinya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, proses transformasi dengan produk yang berkualitas tinggi itu akan menghasilkan quality delivery time and service competitiveness, akan menghasilkan daya saing dalam pengiriman produk gitu ya, serta pelayanan. Jadi produknya bermutu tinggi, pelayanannya prima, dan bermutu tinggi juga. Kemudian akan menghasilkan cost competitiveness. Karena tadi dia efisien, ya ada berbagai macam reduksi cost, maka produktivitas persatuan tenaga kerja selalu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya persatuan produk lebih rendah dibandingkan dengan pesaing terdekat. Tadi karena kita selalu membandingkan dengan perusahaan yang sekelas, gitu ya. Kemudian juga kualitas produk yang selalu meningkat. Nah, dengan kedua kondisi ini, maka akan dihasilkan perusahaan dengan daya saing yang tinggi. Ya. Perusahaan yang daya saingnya tinggi artinya apa? Punya kesinambungan daya saing produk dan juga pangsa pasarnya lebih meningkat. Ya. Kemudian dengan kondisi itu, maka pangsa pasar juga akan meningkat, akan laku barang-barangnya dibandingkan dengan kompetitornya. Ya. Kemudian kalau laku barang-barangnya, pangsa pasar meningkat, maka keuntungan yang didapat juga akan lebih besar. Keuntungan yang didapat lebih besar, ini akan bisa kita gunakan untuk meningkatkan upah. Ya, makanya tadi saya sampaikan, perusahaan-perusahaan yang maju, itu upahnya sudah di atas UMP atau UMK. Kalau UMP 4 juta, mungkin dia 8 juta. Gitu. Ya. Upah dan kesejahteraan pekerja meningkat, akibatnya lagi investasi sarana, prasarana produksi juga akan menjadi lebih baik. Akan kembali ke sini, ya aset-aset yang bermutu tinggi. Ini akan menjadi siklus yang terus-menerus. Akibatnya apa? Perusahaan yang punya produktivitas yang tinggi, maka sebentar ada itu. Saya ulangi ya, makanya perusahaan-perusahaan yang punya produktivitas yang tinggi, ini lama-lama akan selalu menjadi lebih besar karena proses ini terjadi. Inilah yang kalau Anda baca sejarah ya, banyak perusahaan-perusahaan ini perusahaan manufaktur terutama ya, bukan startup. Kalau startup itu kayaknya mekanismenya beda lagi gitu ya. Di perusahaan-perusahaan yang manufaktur yang dulunya adalah bengkel-bengkel kecil, sekarang menjadi perusahaan-perusahaan yang raksasa. Karena proses ini terjadi gitu. Makin lama dia makin kompetitif, ya, mengalahkan kompetitornya, akhirnya tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Oke, ini yang bisa kita diskusikan pada hari ini, gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik, ya. Kalau ada yang mau didiskusikan,
Silakan kita diskusikan. Ya, sebentar, saya off dulu ya.